operasi biasa karena kita bisanya weekend. Tapi nanti mengganggu sekali nih. Oke, kita pindahin bumbunya ke sini. Kali 50 kilo adalah ini omsetnya 35 juta. Deh ya, pinter ya sama papa. Good morning, masih makeup nih guys ya. So buat kamu yang baru pertama kali mampir di vlog aku, bisa klik link di bawah untuk kenal siapa aku. Dan buat kamu yang belum subscribe, please banget ya guys, tolong di subscribe dulu biar kita makin semangat bikin videonya, makin rajin ngevlog ya. Aku ada rahasia sama kalian. Tapi aku bakal ngevlog tapi nggak di sini. Ini adalah vlog yang kalian nantikan. Coba tebak apa? Bisa tulis di bawah. Aku baru selesai sarapan dulu, minum susu coklat ya, terus make up. Dan ini Hasya. Aca makan apa? Itu apa sih, Dek? Lidi. Aca sama papa ya. Mau pergi ya? Papa. Nanti Aca nyusul mama ya. Ya. Om Tante dong, masih bau asem. Dicium Om Tante, cium leher Aca nih, bau asem. Ya, ya. Itu ya, papanya masih bersantai-santai. Kita selesaiin dulu ya guys make upnya. Guys, ready to go. Agak sedih, mama sedih mau ninggalin Asya. Nanti siang ketemu ya nak ya. Dah Asya. Hey, anaknya seneng main sama papa. Nanti mandi sama makan sama papa ya nak ya. Dah sayang. Dede. Oke. Muah. Aca. Push mama. Muah, bu asem. Muah. Dah papa Hasya. Dah. Oke guys, jadi aku lagi nunggu bis dulu. Nah, ini 10 menit lagi bisa datang. Ini udah jam 9 ya, tapi lumayan berembun dan sepi banget di Belanda tuh. Kalau weekend pagi-pagi tuh sepi karena orang-orang pada bangun siang dan santai-santai gitu guys. Pertama kali ninggalin Hasya demi aku kerja kayak gini. Oh ya, aku belum cerita ya. Jadi ini adalah vlog masak rendang lagi ya guys ya. Aku mohon maaf banget pertama-tama untuk yang udah pada order sejak bulan Agustus, Juli Agustus, kayaknya Agustus deh. Karena aku baru bisa masakin bulan September ini. Kita terkendala dengan suhu udara dan juga pengiriman yang banyak delay karena corona. Jadi terakhir itu banyak yang refund. Sebenarnya mereka nggak minta refund, tapi mereka bilang rendangnya ada yang nggak sampai, ada juga yang yang basi gitu. Jadi aku gantiin semua ya, entah itu gantiin yang baru rendang atau gantiin uang. Jadi sekarang aku benar-benar mau nungguin suhunya agak dingin dulu gitu, maksudnya lebih sejuk, karena suhu saat pengiriman itu berpengaruh banget. Kalau teman-teman menyarankan kayak coba kenapa enggak yang pengiriman khusus makanan, bisa, tapi mahal banget dan itu cuma within Belanda, cuma di dalam Belanda. Sedangkan aku ngirimnya tuh ke luar Belanda, ke seluruh Eropa gitu teman-teman. Dan kali ini kita dapat orderan 50 kilo guys. Terima kasih buat yang udah pada order. Jadi aku bakal kerja sama lagi, dibantuin masaknya sama Kak Reza. Dan juga aku akhirnya kerjasama dengan restoran yang terakhir, yang sama. Setelah beberapa diskusi mereka bisa kerjasama lagi gitu. Pokoknya karena mereka juga sibuk ya dapurnya gitu intinya. So aku happy banget bisa jualan lagi guys. Sekarang kita ke Amersfoort dulu ya. Kira-kira kalau dari rumah aku tuh ke Amersfoort tuh sekitar 50 menit naik bus dan juga naik kereta gitu teman-teman. Dan nanti Hasya siangan itu bakalan nyusulin aku karena dia juga nggak bisa seharian banget ditinggal tanpa ASI kan. Ini juga trial pertama kali Hasya sama papanya dan aku berangkat kerja kayak gini guys.
Oke guys, harus buru-buru karena keretanya cuma 4 menit lagi dan aku harus lari. Akhirnya aku udah di kereta, kereta langsung jalan kan guys. On time banget. 1 menit sebelum kereta jalan aku masuk. Kalau enggak, aku harus naik kereta selanjutnya itu setengah jam lagi, jadi buang waktu banget. Amersfoort Vathorst. Tom Amersfoort Vathorst. Oke guys, jangan lupa di tap ya. Tuh. Artinya kita udah check out dari kereta. Nah, habis naik kereta kita masih harus jalan kaki 1 kilometer ke restoran tempat aku bakalan masak. Jadi emang di Belanda itu kalau kita nggak punya SIM mobil, transportasi gampang, tapi tergantung di mana kita tinggal. Kalau kayak aku tuh depan rumah udah halte bis gitu ya guys, ya itu gampang. Tapi kalau yang agak kota-kota kecil atau desa-desa gitu, biasanya transportasi umumnya agak susah atau agak jarang gitu intensitasnya. Bisa setengah jam sekali bisnya, keretanya, bahkan ada yang 1 jam sekali bisnya gitu guys. So aku lagi berjuang banget buat bisa dapet SIM mobil Belanda, karena biar nanti gampang kalau aku mau pindah rumah, nggak di pusat kota lagi, bisa kayak nganter-nganterin hasil les gitu, terus mau kemana-mana gampang. Aku udah ada uangnya, cuma belum ada waktunya buat les, dan les mobil di sini tuh mahal banget guys. Bisa minimal aku aja siapin uang 35 juta ya, itu buat les mobil sama SIM-nya. Karena kata rata-rata orang habis uang sekitar segitu, sampai ada yang 50 jutaan malah kalau yang gagal terus. Jadi kayak les mobil SpongeBob gitu loh guys, susah. Oke, ini dia bun. Tuh, Julius Indonesian Fusion. Masih tutup, harus digedok-gedok. Mana Kak Reza ya? Harus dari pintu belakang kali ya. Jadi seperti biasa kita kerjasama sama restoran ini, dan restorannya tuh masih tutup. Halo, halo. Di depan diketok, gak denger ya, berisik banget ya, sama dapur. Iya, udah sibuk ya guys, udah persiapan, jadi kita tinggal masak. Nah, tadi aku lewat pintu sini guys, tuh. Oke guys, jadi ini semua ya bahan-bahan yang kita pakai untuk bikin rendangnya. Sebenarnya pembuatan rendang itu yang lamanya adalah saat kita nyiapin bahan, apalagi kalau aku nggak pakai bumbu jadi ya guys. Kita ngeracik sendiri kayak gini. Terus juga kita aduk-aduk nantinya, pokoknya semuanya prosesnya lengkap di sini. Nanti bakalan aku sebutin apa-apa aja yang aku pakai. Ini kita giling semuanya ya, mulai dari kemiri, terus juga bawang bombay, serai, ketumbar. Ketumbarnya kita pakai yang bubuk. Terus ada juga kita pakai jahe dan sebagainya guys. Pokoknya ya lengkap deh, ikutin vlognya sampai habis pokoknya. Oke guys, sekarang aku jadi lanjutin potong-potongnya. Ini masih ada bawang bombay ya.
Jadi karena di Belanda itu bawang merah tuh harganya mahal banget guys. Jadi kita pakai bawang bombay. Tapi bawang bombay yang ada di Belanda itu beda banget sama bawang bombay di Indonesia. Di sini bawang bombaynya benar-benar besar-besar. Dan bawang bombay di Belanda itu bukan cuma satu jenis, banyak macam-macamnya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang putih seperti ini. Ada Hollandse atau bawang bombay Holland. Bawang bombay Holland ini lebih mahal dan lebih tajam daripada bawang bombay biasa yang dari Spanyol. Biasanya bawang bombay yang murah itu yang dari Spanyol. Nah, kita pakai memang bahan-bahan yang premium untuk aku bikin rendang. Terus demi memudahkan juga untuk proses bikin bumbunya, kita udah ada siapin yang sudah bubuk ya guys. Jadi kalau di Indonesia kan misalnya ketumbar itu masih yang bulat-bulat, lada masih yang bulat-bulat. Nah, karena kita harus berburu atau apa ya, berlomba dengan waktu, jadi kita harus kerjanya kerja cepat. Ini kita bisa pakai restoran cuma 4 jam aja, karena setelah 4 jam restorannya akan dipakai untuk beroperasi biasa, karena kita bisanya weekend. Tapi nanti malam Kak Reza atau aku bakalan balik lagi untuk ngecek rendangnya dan besok bakalan kita packing. Jadi dibagi-bagi gitu loh guys pekerjaannya. Nah, ini kita punya food processor, jadi langsung aja kita jadi ini pakai food processor aja ya guys. Dan ini nggak kayak di blender, cuma lebih ada teksturnya gitu guys. Bisa juga kayak gini. Oke. So, langsung masukin di sini. Ini udah banyak banget karena ini buat bumbu 50 kilo ya Bun ya. Dagingnya itu 60 kilo guys, tapi karena ada penyusutan segala macam jadi untuk orderan rendang 50 kilo. Kalau kalian bisa lihat, ini tadi kita udah dikerjain juga sama Kak Reza setengahnya. Di bawahnya ini udah ada bawang putih, jahe, lengkuas, serai, semuanya udah di sini. Terus ini juga masih ada di sini ya untuk serehnya. Jadi serehnya biar bumbunya enak gitu, biar ada yang buat dicocol-cocol, serehnya juga harus dihaluskan ya Bun ya. Kita lanjut lagi Bun. Ini entah berapa kilo sih Kak? Totalnya kita ini bawangnya kita pakai 20 kilo. Oh, bawangnya aja 20 kilo. Ya, cuma bawang bombay doang ya. Belum lagi bawang putih. Betul, dagingnya 60 kilo, orderannya 50 kilo guys. Karena nanti kan pas kita masak itu kita takut ada sesuatu yang terjadi, jadi kita selalu punya backup ya Kak ya untuk dagingnya gitu. Kita lebihin selalu. Kalau nantinya over banget bisa kita jual lagi gitu Bun. Jadi bisa ready stock. Nah, ini pedes banget ya. Bikin nangis bomba. Pedih matanya. Tadi beda banget ini memang. Kalau kalian di Belanda, kalian harus pilih bawang bombaynya tuh yang Hollandse atau bawang bombay Holland ya Bun ya. Oke. Ini sensi banget nih sih. Beginilah kalau kita pakai dapur orang. Dia kalau nggak klik Sensitif kayak yang ngegiling. lagi dapet kali Kak. Oh. Nah, tuh. Ya guys, jadi kenapa aku butuh Kak Reza? Karena ini tenaga laki-laki, berat banget ya. Ini berapa kilo nih? Harus pakai otot Bun. Jadi sekarang kita lagi panasin minyaknya dulu. Karena kita pakainya bawang bombay dan memang bawang bombay sedikit lebih banyak airnya, jadi kita harus tumis dulu Bun sampai harum ya. Nah, buat yang karena kemarin-kemarin ada yang protes, aku bikin rendang bumbunya nggak ditumis Bun. Belanda dan Indonesia sangat berbeda. Kita masih untung bisa masak rendang di Belanda. Coba Bunda ya ke Eropa bagian timur, boro-boro bisa masak rendang Bun, karena alat-alatnya nggak ada. Kita pun sini semua menyesuaikan, jadi kita berusaha yang terbaik ya Kak ya. Makanan tetap enak, bumbunya kita sesuaikan dengan yang ada dan budgetnya juga yang sesuai, karena kita juga nggak bisa impor dong dari Indonesia, bisa, tapi kita mau jual rendangnya 1 kilo 5 juta gitu Bun. Orang untungnya tipis. Untungnya aja udah untuk istilahnya kita buat happy orang aja ya Kak ya. Nggak ada, kita nggak kaya dari sini. Kita nggak bisa, kita harus tetap kerja keras guys, bukan kita nyari duit dari rendang ini, tapi kita
cari kesenangan karena kita mengobati rasa rindu orang-orang Indonesia yang rindu asli makanan Indonesia gitu bun. Oke, nih kayak gini sekarang. Ini kita punya cabe ya guys, cabenya juga udah kita giling. Sekarang kita masukin ya guys. Ini nggak ada skop yang lebih gede, jadi kita harus pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini harus hati-hati, jaga jarak guys. Social distancing juga dengan si wajan ini, karena kita harus hilangin dulu air dari si perbawangannya ya guys. Kalau udah berat loh bun ini bun. Oke, berat banget. Yes, Yeay! kamu bisa. Akhirnya sekarang kita masukin cabenya. Nah, tenang bun, ini nggak semuanya, nggak seember-ember ya, cuma kita emang kalau kerja sekalian gitu ya. So kita untuk masak besar itu harus benar-benar pakai feeling bun. Tidak bisa sesuai kayak kita masak 1 atau 2 kilo rendang, misalnya cabenya 200 gram gitu. Terus berarti kalau misal 50 kilo kali ini nggak bisa, karena nanti ada perubahan rasa dari cara kita masak, dari temperatur, dari juga nanti kita pakai oven, itu beda sama beda banget ya. Terus sekarang kita coba segini dulu dan nanti kita bakalan tes rasa. Sekarang kita bakalan orek-orek ya bun ya. Oke, apinya bisa kita besarin. Apinya kita besarin dan ini bakalan kita aduk-aduk. Harus tetap hati-hati karena walaupun ini nggak kelihatan muncrat-muncrat, tapi ini masih panas banget ya bun. Tuh. Nah, nih kalau teman-teman bisa lihat ini lebih ke coklatan gitu karena ini adalah kemiri dan juga bawang putih tuh guys tuh ya. Jadi bukan bawang bombay doang kita pakainya, dan rempah-rempah lainnya juga masih harus kita tambahkan yang berbentuk bubuk gitu teman-teman. Kita habisin airnya dulu. Ya, di sini pokoknya kita bikin dia harum dulu, kita habisin airnya dulu. Oke, bun, ini udah teraduk ya. Teraduk, tercampur. Tercampur aduk. Kadang otak bun kalau udah kayak masak banyak gini suka apa ya, kita mau ngomong itu suka salah karena apa? Karena tuh pikiran kita kayak Udah teraduk. Ya udah teraduk pikiran kita. Oh ya, dari sini udah ini, dari ini kayak udah ini loh, udah penuh gitu bun. Belum dagingnya ini masih di ini ya, masih dikuling gitu. Karena nanti harus kita keluarin, nanti kita mau kasih lihat banyaknya daging itu udah sampai beratnya 1 orang ya, udah 60 kilo. Iya, 60 kilo. Daging halal ya. Daging halal guys, jangan takut ya, kita selalu bikin dengan daging halal. Ada sertifikasinya guys di Belanda, makanya itu juga rendang kita benar-benar spesial dan bisa dimakan sama semua orang muslim di Eropa gitu. Jangan takut, ini dari Turki. Dari Turki, oke. Guys, ini udah kelihatan ya. Jadi dari tadi sebenarnya nggak terus-terusan kita aduk, cuman di bawahnya ini harus tetap kayak setiap 10 menit gitulah dilihat guys. Nah ini udah harum. Sekarang tinggal kita masukin bumbu-bumbu rempahnya ya. Oke. Sekarang ini ada lada putih. Jadi lada putihnya nih hati-hati bisa bersin-bersin ya guys. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Bentar nih, apinya aku kecilin dulu. Ke sana. Yes. Apinya aku kecilin dulu. Terus ini ada kardamon atau kapulaga. Jadi komposisi kapulaga itu tidak boleh lebih banyak dari lada putih ya bun ya. Karena kapulaga ini kalau direndam itu hanya untuk mengharumkan aja. Terus abis itu ini kita punya ketumbar. Nah ketumbar komposisinya itu harus lebih banyak dari lada putih bun. Jadi kalau aku sekarang udah nggak inget berapa-berapanya, cuman aku udah inget perbandingannya ya. Nah terus ya ada orang yang nggak mau pakai kunyit, tapi karena kita di sini di Belanda kita resepnya pakai kunyit. Nggak perlu banyak-banyak.
Oke. Terus yang ini adalah kayaknya pala ya? Bukan. Itu jinten. Jinten. Ya ini jinten, Bun. Oke. Nah, jinten juga komposisinya harus sama seperti kardamon atau kapulaga. Karena kalau kita kebanyakan jinten, nantinya tuh rasa masakannya kayak rasa masakan India, guys. Jintennya kencang gitu. Sekarang kita aduk-aduk dulu ya, Bun ya. Kita aduk-aduk. Nah, ini laos masaknya. Ya. Oke, Bun, jadi sekarang kita udah aduk nih ya. Terus ini udah ada laos dan serai yang dihaluskan banget. Dan kita mau ada tambahan laos sama serai yang setengah kasar. Jadi itulah yang membedakan resep aku dengan rendang-rendang di Belanda. Kita bisa dibilang 95% lah menyamai resep rendang di Indonesia. Tapi bukan rendang Padang asli ya, Bun, karena banyak nih orang Padang yang protes. Maaf ya guys, ini resep rendang aku, inces bolang ya, Bun. Nah, ini lihat deh. Ini lihat, ini benar-benar masih kasar banget. Dan ini masih harum banget. Masih harum banget, ini enak banget. Ini kita masukin. Ini dia serehnya seperti ini di Belanda ya. Dan ini juga yang setengah kasar, Bun. Lihat kayak gergajian ya. Kayak gergaji kayu. Justru ini yang bikin sedap ya, Bun. Terus nanti kita juga ada kelapa yang udah di oven. Kelapa apa namanya, Kak? Serundeng. Serundeng. Nah, gitu. Ini harus kita aduk semua. Berat, Bun. Untung aja nggak ikut nih. Oke, terakhir adalah daun kunyit dan juga daun jeruk, daun salam, dan daun kunyitnya sebagian sudah dihaluskan ya, Bun. Jadi Karena susah kalau itu suka nyangkut. nyangkut. Ya. Tapi biar kita kasih lihat Bunda nih di rumah teman-teman, kita pakai daun kunyit nih, buktinya ada. Tapi sebagian memang sudah dihaluskan di dalam ya. Terus kita pakai daun salam dan pakai daun jeruk pastinya biar harum. Gitu. Tuh, enak banget. Sebenarnya kalau mau juga bisa ada pakai kayu manis batang ya, guys ya. Tapi tergantung kayu manis itu selera, bisa ada pakai, bisa enggak juga. Nah, ini sekarang kita tinggal tunggu lebih harum lagi. Au. Udah di sini udah au itu soalnya. Udah au. Ini chef profesional. Bukan, ini soalnya udah. Udah selesai maksudnya guys, diaduknya tuh ya. Oke guys, ini dia tempat kita menyimpan daging. Tuh, jadi ini satu plastiknya tuh 20 kilo ya guys. Tuh. Lihat. Ini ada 60 kilo ini udah sampai berat satu orang guys. Oke, teman-teman, sekarang kita pakein santan kelapa. Nah, ini kita pakai santan kelapanya tuh biasanya santan kelapa dari Thailand ya guys. Kita nggak bisa pakai santan kelapa segar, di Belanda tidak ada. Misalnya pun ada, mahal banget harganya. Jadi memang kita harus pakai santan kelapa instan biar harga rendangnya juga masih masuk akal, Bun. Karena selain harga rendangnya yang juga udah mahal, misalnya orang beli nih ya, terus juga ongkos kirimnya juga mahal di Belanda ya guys. Jadi kalau masih di dalam Belanda, itu di dalam negeri ongkos kirimnya tuh 150.000 ya. Terus kalau ke seluruh Eropa, tergantung negaranya, semakin negaranya jauh dari Belanda, semakin ongkos kirimnya mahal guys. Bisa ada kalau ke Swiss, ongkos kirimnya tuh 600.000, bayangin. Kita tuangin lagi. Ini sekarang pelan-pelan ya, aku tuanginnya itu kayak nggak langsung semuanya 17 kilo, 17 liter. Satu paket 1 kilo. Ya, oh ini 1 kilo ya, 1 kilo Ya. atau 1 liter sih Kak? Ya 1 liter gitu maksudnya. Iya 1 liter ya. Nah, ini tuh harus kita aduk-aduk dulu guys. Kalau enggak, nanti kita makin berat mengaduknya ya Bun ya. Karena ini harus pakai, harus pelan-pelan sekali. Kalau kan tadi juga muncrat. Jadi tantangannya untuk masak besar itu juga kita harus hati-hati guys. Apalagi kalau yang kayak orang kayak aku nih yang nggak terbiasa masak besar. Maksudnya bukan yang setiap hari berkecimpung dengan wajan segede bak mandi. Kalau Kak Reza udah terbiasa ya. Kalau aku nih harus
hati-hati guys, gitu teman-teman. Nah, tuh, telurnya udah cantik banget. Kita lanjutin sampai ke yang ini ya, packing yang terakhir gitu. Onde mande ranca banai. Oke guys, ini daging rendangnya segini 20 kilo banget guys. Dan ini dagingnya udah bersih ya. Tinggal kita masukin aja pokoknya. Ini kita kecilin dulu guys. Ini ada serundeng. Ini ada serundeng, itulah makanya kita harus bekerja tim. Kalau masak besar gini harus saling mengingatkan ya guys. Nah, ini serundengnya tuh udah hitam banget karena ini dibikinnya 2 jam di oven, disiapinnya tuh, lihat tuh ya. Itu sebagian ya, jangan mikirin itu semua untuk ke 50 kilo sebanyak itu, masih ada lagi. Ini sebagian guys, nanti dimasukin lagi di akhir pas kita masukin ke oven ya kak, karena ini juga sebenarnya ini tuh udah matang sih serundengnya. Tapi kita masukin ini demi keperluan shoot, biar kita kasih tahu kalau kita pakai serundeng. Nah ini harus diinin banget nih guys, apa namanya? Ini aja. Tuh, harus dikerok karena saking nempelnya si serundeng ini. Kan. Ini nanti sisanya nanti deh sekalian ya. Sisanya nanti biar sekalian. Nah, ini dia. Kita harus 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita sama kayak fitness, guys. Fitness. Lo kaleng-kaleng. Berat banget. Berat, Bu. Ini, Bu. Seperti beban hidup. Beban hidup. Nah, jadi mau kita punya suami dari manapun, orang Belanda, orang Indonesia, orang Jawa, kita harus tetap yang namanya bisa berdaya, bisa berusaha, karena kita bangga buat diri kita sendiri. Tujuan aku sih kayak sesimpel aku, kenapa aku rajin banget cari uang. Sesimpel aku kalau Hasya mau beli mainan atau apa, aku nggak pakai mikir, beli aja. Nggak nunggu suami, nggak pakai izin ya udah, Hasya mau itu gitu kan ya. Benar. Aku mau jalan-jalan, aku mau kadoin temen apa, nggak pakai mikir, beliin aja, nggak perlu pakai nungguin suami gitu. Jadi sesimpel itu sih guys. Oke guys, sekarang kita masukin garam sama kaldu ya guys. Sebelum daging, sengaja kita masukinnya daging terakhir karena dagingnya nanti juga akan kita masukin ke oven. So dagingnya nanti bumbunya bakal lebih meresap di oven gitu teman-teman. Nah ini segini dulu kita coba, nanti kita bakalan tes rasa gitu guys. Nah ini bumbu kaldunya kita semuanya aja. Lalu kita aduk-aduk lagi bun. Nah aduk-aduk lagi biar semuanya menyatu gitu. Ini lihat warnanya udah cakep banget guys. Gila nggak sih? Ya, udah minyak ya kan? Itu udah juara banget deh. Ini nggak ada yang ngalahin kalau buat di Utrecht. Di Utrecht ya aja. Kalau kalian bisa bikin. Jangan bukan di Utrecht ya, sampai ke Eropa ya. Seluruh Eropa. Di Eropa. Dapurnya dapur Utrecht guys. Nah tuh. Enak banget wanginya udah. Kayaknya udah pengen berendang. Di berendam. Berendam kali. Ya udah mau berendam. Di ini daging 20 kilo berat guys. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar ya. Aduh, gila nih. 20 dulu guys. Ini nanti kita harus aduk dulu. Nanti kayaknya kita bagi 2 pan ya. Ya nanti kita bagi 2 karena ini nggak cukup ya, lihat nih. Ini orang udah tenggelam dagingnya bun. Lihat. Oke guys, kita pakai 2 wajan ya karena nggak cukup guys. Dagingnya 60 kilo secara gitu. Jadi memang harus diduain. Kalau tadi ini udah 20 kilo, nah ini 40 kilo di sini. Tapi bumbunya ini kan lebih banyak nih di sini, jadi kita tuangin di sini. Nah, tapi kalau kalian lihat, tadi kita sebenarnya juga lupa ke shoot. Di bawahnya ini udah ada bumbu ya tuh. Udah ada bumbu ya guys tuh.
So sekarang tinggal kita pindahin aja bumbu-bumbunya nih, si daun kunyit mengganggu sekali nih. Oke, kita pindahin bumbunya ke sini biar bisa adil. Oke guys, terus 2 tangan. Tuh. Berat guys. Akhirnya kita nemu ini panci buat jadi sekop ya guys. Jadi ini kita masukin ke sini semua. Oh, iya. Enak makannya ya, Hasya makan bubur enak ya. Mama bikinin Hasya bubur. Water gedronken. Vond ze lekker papa? Water niet zo. Nee, maar vond ze lekker die maaltijd? Ja hoor. Ja? Pinter Hasya ya? Kus mama nak, kus mama. Gimana? Deh ya, pinter ya sama papa. Ini masih nggak pakai baju guys, abis mandi, abis makan katanya. Karena gerah katanya, jadi nggak pakai baju. Iya, pinter nenek. Iya sayang ya. Ya udah ya, nanti Hasya kesini susulin mama ya. Ze heeft alleen nog geen slaapjes gedaan. Oh, oke. Belum ngantuk dede ya? Ja? Oke, dah Hasya. Love you Hasya. Dah. Nanti kesini ya, samperin mama ya. Dadah. Totso. Kangen guys sama anak. Kita masih nungguin ngaduk rendang ya. Jadi aku tadi kepikiran Hasya gimana ya. Katanya baik-baik aja, alhamdulillah. Makannya doyan, minum juga, terus belum bobo siang. Jadi aku bilang kalau biasanya kan Hasya bobo siang tuh harus nenen kan. Aku bilang kamu bisa juga bawa Hasya bobo siang pakai bugi, pakai stroller gitu. Ntar juga dia ketiduran, jadi dia lupa nenen. Oke bun, ini udah kita bagi 2 ya dagingnya. So aku lagi aduk-aduk aja sih dari tadi, biar memastikan bumbunya tuh merata sampai ke bawah ya guys. Terus ini tadi udah kita tambahin garam juga sama penyedap. Ini udah enak, rasanya udah pas banget. Tinggal sekarang kita masukin oven ya kak ya. Ya, ovennya udah dipanasin. Ovennya udah dipanasin, kita masukin oven. Oke guys, sekarang aku lagi pindah-pindahin rendangnya yang buat kita masukin ke oven. Ini kayaknya cukup deh guys, segini ya. Kita pakai loyang baru nggak? Ya. Ya. Ntar ya, satu lagi nih. Oh, ini udah. Rasanya udah enak banget. Sekarang tinggal kita angkat, terus kita masukin ke oven ya. Oke, ini sekarang udah kita setting suhunya 135, tapi nanti suhu akhirnya tuh 160, terus 2 jam 30 menit. Nah, ini ada 100%, kita pastikan ada 100% ventilatornya ya, biar itu kayak bisa mempengaruhi tekstur makanannya guys, kalau kita ada ventilatornya gitu. Nah, terus ini 2 kali. Nah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Ini agak berat. Kita masukin ke yang bawah dulu. Tuh. Ini 2 jam setengah. Bukan berarti langsung mateng 2 jam setengah ya bun ya. Jadi setelah 2 jam setengah kita harus lihat dan kita harus aduk lagi gitu. Kerjaannya memang panjang banget kalau untuk bikin rendang ini, bisa 2 hari baru beres setelah kita packing. Maksudnya seharian kita masak, semalaman harus kita masukin cooling, baru besoknya harus kita packing dan bisa kita bikin. Sekarang kita ambil lagi loyang baru ya guys. Ini loyang barunya dan kita masukin lagi. Berat banget bun. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, loyang yang kedua ya guys. Ini kita masukin. So, ya. Yang ketiga. Guys, sekarang aku mau lanjutin yang ketiga ini, tapi kita harus tunggu dulu 2,5 jam biar kita lihat dulu ini, karena kalau ini sebenarnya muat 3 ya,
Tapi takutnya dagingnya tuh nggak matang sempurna, nggak meresap dengan sempurna. So kita harus tunggu dulu 2,5 jam, baru nanti kita selesain lagi. Tapi ya udah, prosesnya gitu aja. Sebenarnya proses terpentingnya itu adalah ketika kita bikin bumbu dan kita masukin bumbu, terus kita udah masukin oven. Itulah kenapa aku berusaha bekerja sama restoran biar alat-alatnya proper, alat-alatnya bisa membantu bikin kualitas rendangnya itu baik dan juga bikin nagih gitu guys ya. So sekarang kita mau beberes karena restorannya juga udah mau dipakai. Ini restorannya udah mau buka. Jadi sekian guys. Nanti kita lanjutin tentang perhitungan modal dan juga keuntungannya ya. Guys, akhirnya selesai. Tadi aku udah habis nyapu-nyapu, bersih-bersih, dan ini udah beres ya. Ini ada 2 tuh di sini, terus di sini ada 4 ya, maksudnya 2 tambah 2 totalnya 4. Terus ini juga ada, tinggal kita nunggu loyangnya lagi. Karena loyangnya terbatas ya bun ya. Tuh, lihat tuh, mau nyuci guys, kita mau bersih-bersih. Dan ini ada Mbok Juli yang kerjasama. Mbok Juli ini kerjasama sama rendangnya Inces Bolang ya Mbok ya. Jadi ini yang punya restorannya loh guys. Orang mana Mbok? Kampungnya katanya nonton semua deh. Orang untal-untal, dalung. Nah tuh di Bali, ayo. Jangan lupa, pokoknya di subscribe juga ya dan di follow restorannya. Tahu yang Mbok Juli mau buka restoran satu lagi. Nah Mbok Juli nih alhamdulillah sukses ya. Astun Kare sukses. Ya, Tuhan Astun Kare. Punya restoran satu lagi tahun depan. Kita masak di restoran barunya Mbok Juli di cabangnya. Lebih besar ya. Iya, jadi nanti kita buka order yang kalau perlu 100 kilo kita masak langsung ya Mbok ya. Seluruh Eropa. Nanti datangin orang kampung sini. Iya, benar. Ayo kerja sama Mbok Juli ya. Nih bawa anak loh guys, hebat banget loh. Bawa anak 3, punya restoran bawa anak 3. Semuanya diurus sendiri ya Mbok ya. Iya, gini hidup di rantau. Sukses loh. Jadi guys, nanti tinggal Mbok Juli ini kita udah bicarakan, diskusi nih. Tante Inces ini Tante Malu, salam. Halo nih, bilang ke orang Indonesia. Ayo ngomong bahasa Indonesia. Ngomong. Siapa namanya? Parishana. Bahasa Indonesia dong, nama saya siapa ngomong bahasa Indonesia dong. Kan pinter. Malu saya, nggak apa-apa Dia punya ya. YouTube juga, nggak? Punya YouTube. Iya. Kamu punya YouTube. Iya, hebat. Nanti di subscribe Om Tante YouTube-nya Parishana. Ini juga ada adiknya masih kecil belajar mesin kasa loh guys. Lihat. Aduh, hebat. Jadi memang di Belanda itu yang hebat itu bukan cuma aku, tapi seluruh wanita di Belanda itu hebat-hebat ya. Mbok Juli juga hebat, membesarkan 3 anak sambil buka restoran ya guys. Tuh. Nah ini, Dede kenapa sayang mau bobo ya nak? Mau turun main ya? Mau turun ya. Oke guys, jadi ini ya, ini udah setengah, harus udah diaduk barusan guys tuh. Dan ini buat nanti tinggal dimasukin lagi ke sini. Enak. Guys, so aku ini lagi mampir ke rumahnya Kak Reza. Nanti Hasya datang sama papanya. Tadi sih papanya kirim foto Hasya lagi tidur di dadanya dia. Dan aku lagi dimasakin sama Kak Reza karena ini udah waktunya makan siang gitu ya. Nah, teman-teman pasti penasaran kan berapa sih omset orderan aku kali ini. Jadi omsetnya itu guys, kalau kita hitung rupiahnya ya, karena aku juga bayar pakai rupiah, pakai euro juga gitu. Maksudnya orang-orangnya yang order ini adalah yang di Indonesia, punya keluarga atau pacar atau ya keluarga atau pacar gitu yang di Belanda dan Eropa. Mereka orderin via aku gitu, lalu aku masakin dan aku kirimin ke alamat mereka masing-masing. Dan orderan kali ini banyaknya itu dari Jerman, Belgia, Belanda, Itali, sampai ke Itali juga gitu. Dan ada beberapa negara Eropa lainnya, ke Hungari, ke Swedia, pokoknya banyak ya. Karena 60 kilo gitu memang orderannya. Tapi yang memang kita jual itu 50 kilo guys.
berapa sih ya 50 kilo itu kita jualnya itu harga per kilonya itu sekitar 700.000 guys kalau dirupiahkan ya. Jadi 700 kali 50 kilo adalah ini omsetnya 35 juta ya guys ya, 35 juta. Berapa uang yang aku dapat? Uang yang aku dapat itu 100.000 per kilonya. Jadi aku dapat uangnya 5 juta untuk hari ini masak. Jadi alhamdulillah sekali masak aku dapat 5 juta. Tapi omset keseluruhannya 35 juta. Karena memang aku kerja sama dengan restoran. Restoran itu ada kos untuk ibaratnya itu aku sewa tempat, terus mereka yang beliin bumbu-bumbu, mereka juga yang nanti packing. Makanya misalnya pun nanti sore aku datang lagi itu cuman aku ngecek, terus atau Kak Reza besok juga datang itu untuk ngecek doang, udah sesuai belum tekstur dagingnya, ovennya gitu udah sesuai belum, terus kita dinginin dulu di coolingnya mereka, dan mereka yang bungkusin dan juga kirimin. Jadi kita pekerjaannya dibagi dua gitu, aku cari order, terus juga aku yang masak sama Kak Reza, disiapin semua, kita masak berdua, dan lebihnya itu mereka yang kerjain semua sampai terima beres. Makanya aku ngambil untung buat diri aku sendiri, ngambil profit itu sekitar cuman 12%-an lah dari total harga ya, 12% ya, sekitar segitulah guys maksudnya ya. Karena kalau 10% kan 70.000 ya, benar sekitar 12%. Aku nggak apa-apa, udah happy, kita saling membantu. Mbak Juli seneng karena restorannya dipakai dan dia juga dapat uang dari situ. Terus aku juga enak ya, masa aku happy akhirnya bisa kerjain orderan lagi. Mungkin nextnya kalau kita mau masak ini kayaknya kita bakal bisa lebih sering masaknya, karena sekarang udah mulai masuk musim gugur, musim dingin, itu bagus banget untuk kita kirim makanan ke luar negeri, gampang banget. Karena udah dingin gitu. Jadi semakin dingin cuaca di luar ketika ekspedisinya berlangsung, itu semakin makanannya bisa awet gitu guys. Tapi kalau musim panas kita bisa kalah sama suhu ya gitu. Dan aku mau makan-makan dulu, abis itu nanti kita tunggu Hasya datang. Oke? Ada siapa bu? Ibu udah mandi. Kok nggak dikuncir ya? Sama papa nggak bisa kuncir ya? Wie bananen in je oren. Ya mau meeting. Ja. Ya. Halo. Tuh pakai ini kendaraan dinas dari Om Reza. Hai Hasya. Ini ya apa belnya bunyi ya? Telepon. Oh telepon. Wat? Dennis, mag gewoon met de schoenen. Met gewoon met de schoenen. Mag, schoenen mag. Nou uit. Nee, hoeft niet. Ja, maar ik heb ze al uit. Oh ja, ja. Ga ze niet nou weer aantrekken dan. Gemes. Gemes Hasya. Kalau sama bapaknya anak mandi kagak jadi wangi kan? Cuma dipakein sabun doang. Sama bedak burung. Paca. Hasya. Mana papa Hasya? Udah neneng barusan ya? Tuh, papanya lagi ngobrol sama Om Reza, guys. Tuh. Ya. Ngapain deh? Oke Om Tante, sekian dulu ya vlog masak rendangnya. Insya Allah kita mau buka PO makanan lagi, tapi mungkin bukan rendang. Buka PO-nya apa nih guys? Bisa taruh komentar di bawah. Ya, bisa taruh komentar di bawah untuk PO makanan lagi. Mama Hasya masak lagi yang banyak. Ya. Assalamualaikum Om Tante, Om cantik-cantik Om. Salam sejahtera. Bye.